Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran Muatan Bahasa Indonesia kelas 5. Oke, kali ini kita masih di tema 2, subtema 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas membuat ringkasan menggunakan metode adik Simba. Di tema 1 kita pernah membuat ringkasan dengan menggunakan metode ide pokok. Kali ini agak sedikit berbeda, kita menggunakan adik Simba. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, marilah kita ingat kembali pengertian ringkasan. Ya, ringkasan adalah bentuk singkat dari naskah asli suatu bacaan, namun tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang. Manfaat dari ringkasan adalah mempermudah diri kalian dan orang lain untuk memahami isi bacaan. Kamu dapat memanfaatkan adik Simba dalam mencari informasi penting dalam teks. Kemudian, kamu dapat menyusun informasi yang sudah kalian dapatkan tersebut menjadi ringkasan yang padu. Tapi diingat, jangan lupa gunakan kata baku. Ya, lantas bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan menggunakan metode adik Simba? Ya, langkah pertama tentu saja kalian harus membaca teks sampai kalian memahami isinya. Langkah kedua, temukan informasi penting dengan menggunakan metode adik Simba. Kalian bisa membuat pertanyaan, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan itu kalian jawab. Jawaban dari pertanyaan itu merupakan informasi penting yang kalian dapatkan. Kemudian langkah ketiga, rangkaikan informasi yang didapat dengan menggunakan bahasa baku. Langkah terakhir, pastikan isi dan informasi dalam ringkasan sesuai dengan teks aslinya. Ya, berikut ini ada sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Organ pernapasan adalah organ yang mendukung sistem pernapasan. Tahukah kamu apa saja yang termasuk organ pernapasan? Organ pernapasan terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Organ-organ tersebut perlu kita jaga agar tetap sehat. Apabila organ pernapasan sehat, kerja sistem pernapasan juga akan berjalan lancar sesuai fungsinya masing-masing. Berikut langkah-langkah menjaga kesehatan organ pernapasan. 1. Mengkonsumsi makanan bergizi dan minum cukup air. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat sehingga kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu organ pernapasan. Kedua, rajin berolahraga. Olahraga dapat membuat organ pernapasan lebih sehat dan kuat. Saat berolahraga, kita melakukan pernapasan yang benar sehingga napas kita akan lebih panjang dan lebih stabil. Ketiga, tidur cukup. Ketika kita tidur, aktivitas organ tubuh kita akan menjadi lambat. Tubuh akan memulihkan seluruh kerja organ tubuh. Dengan demikian, saat kita bangun, tubuh akan terasa lebih segar dan siap untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 4. Menghindari asap rokok. Asap rokok termasuk salah satu penyebab polusi udara, sehingga dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh sebab itu, akan sangat baik apabila kita menghindari asap rokok. 5. Menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Kita juga harus lebih peduli terhadap kebersihan tubuh
kita sendiri. Tubuh yang bersih akan memiliki daya tahan yang lebih kuat sehingga kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kebersihan lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh kita. Apabila kita tinggal di lingkungan yang bersih, kita juga akan mendapat udara yang bersih. Dengan demikian, sistem pernapasan kita akan menjadi lebih kuat. Itu tadi teks bacaan yang akan kita buat ringkasan. Mari kita mulai membuat ringkasan. Oke, langkah pertama telah kita lewati, yaitu membaca teks. Berikutnya langkah kedua, yaitu mencari informasi penting dari teks dengan metode adik Simba, yaitu dengan yang pertama membuat pertanyaan. Dari teks tadi kita menemukan 4 pertanyaan. Yang pertama, apa permasalahan yang diangkat dalam bacaan tersebut? Apa saja yang termasuk dalam organ pernapasan? Mengapa organ pernapasan perlu dijaga? Dan yang terakhir, bagaimana cara atau langkah-langkah menjaga kesehatan organ pernapasan? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita jawab berdasarkan teks bacaan yang ada. Ya. Dari pertanyaan pertama, apa permasalahan yang diangkat dalam bacaan tersebut? Jawabannya adalah menjaga organ pernapasan. Pertanyaan kedua, apa saja yang termasuk dalam organ pernapasan? Jawabannya adalah organ pernapasan terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Pertanyaan ketiga, mengapa organ pernapasan perlu dijaga? Jawabannya adalah organ-organ tersebut perlu kita jaga agar tetap sehat supaya kerja sistem pernapasan juga akan berjalan lancar sesuai fungsinya masing-masing. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara atau langkah-langkah menjaga kesehatan organ pernapasan? Jawabannya adalah cara menjaga kesehatan organ pernapasan antara lain mengkonsumsi makanan bergizi dan minum cukup air, rajin berolahraga, cukup tidur, menghindari asap rokok, serta membersihkan diri dan lingkungan. Oke, kita sudah sampai pada langkah kedua. Langkah berikutnya adalah langkah ketiga, merangkai jawaban-jawaban yang berupa informasi dari teks bacaan tadi menjadi sebuah ringkasan. Ya, langkah berikutnya setelah kita menemukan informasi-informasi dari teks bacaan yang telah kita baca tadi adalah merangkai informasi-informasi yang kita peroleh menjadi sebuah ringkasan yang padu. Setelah kita merangkai informasi-informasi tadi, langkah berikutnya adalah mengecek apakah kata-kata yang kita gunakan sudah menggunakan kata-kata baku atau belum. Jika sudah, maka selesailah tahap-tahap membuat ringkasan. Oke, di sini ada ringkasan yang Pak Guru buat dari bacaan menjaga kesehatan organ pernapasan. Oke, mari kita baca ringkasannya bersama-sama. Organ pernapasan perlu selalu dijaga. Organ pernapasan terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Organ-organ tersebut perlu kita jaga agar tetap sehat supaya kerja sistem pernapasan juga akan berjalan lancar sesuai fungsinya masing-masing. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan antara lain mengkonsumsi makanan bergizi dan minum cukup air, rajin berolahraga, cukup tidur, menghindari asap rokok, serta membersihkan diri dan lingkungan. Oke, itu tadi cara meringkas bacaan menggunakan metode adik Simba. Langkah pertama, apa tadi? Ya, langkah pertama kita tentu saja membaca teks bacaan. Langkah kedua, mencari informasi penting menggunakan metode adik Simba. Langkah berikutnya, merangkai informasi penting yang kita peroleh menjadi sebuah ringkasan. Jangan lupa gunakan kata baku. Berikutnya adalah memastikan bahwa isi dari ringkasan yang kita buat tidak keluar dari teks bacaan aslinya.
Oke, cukup sekian pembelajaran dari Pak Anwar. Atas perhatiannya, Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.